Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai Arsyad Syarif dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah artikel yang berjudul "Siapa yang mampu menumbangkan Facebook?" yang ditujukan untuk mata kuliah Digital Komunikasi dan Media Baru yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Andes Makrun Sanjaya MSOS. Dalam artikel ini yang berjudul "Siapa yang mampu menumbangkan Facebook?" yang memang ditulis langsung oleh Bapak Dr. Andes Makrun Sanjaya MSOS dengan mengutip beberapa ahli menyebutkan mengenai sebanyak 400 perusahaan raksasa di dunia diawali oleh Unilever secara beramai-ramai menarik iklannya di Facebook yang menyebabkan Mark Zuckerberg dikeroyok oleh kapitalis senior yang juga produknya menggurita di dunia. Akibat dari boikot iklan ini, kekayaan Zuckerberg merosot. Zuckerberg kehilangan kekayaan sekitar 7,21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 103,5 triliun dalam sehari. Muncullah pertanyaan di benak banyak orang, akankah Zuckerberg menjadi orang kere baru? Atau menjadi bangkrut dan kemudian Facebook menjadi barang rongsokan lalu mati dan digantikan dengan platform lain? Judul dari tulisan ini akan menjadi pertanyaan hipotetik yang bukan hanya memerlukan pembuktian yang panjang tapi juga menggambarkan polarisasi antar kubu. Ada kubu optimistik, yaitu kubu yang percaya kalau Facebook akan tumbang. Dalam kubu ini, yang pasti mereka-mereka lah yang merupakan institusi yang merasa menjadi korban sifat disrupsi sekaligus destruksi Facebook. Kemudian ada kubu pembela atau defender. Mereka bukan saja menganggap Facebook mampu menjadi pertautan sosial secara global, tapi juga mereka yang diuntungkan karena Facebook mampu mengelevasi secara struktural dan fungsional status ekonomi, politik, sosial, bahkan kultural banyak orang. Kemudian, dalam artikel ini juga menyebutkan dosa-dosa Facebook. Pada 2017, Mark Zuckerberg pernah berpidato dengan mengatakan, "Sampai pagi ini, komunitas Facebook mencapai 2 miliar orang. Kita telah membuat kemajuan dalam menghubungkan dunia, dan sekarang marilah kita lebih mendekatkan dunia." Tapi dalam pidato Zuckerberg itu yang mengatakan bahwa membawa dunia lebih dekat secara bersama membawa konsekuensi luas. Antara lain membuat Facebook terhadap sejumlah masalah kronis di masyarakat global. Siva Vaidyanathan dalam buku Anti-Social Media tahun 2018 mengidentifikasi sejumlah dosa yang mencipratkan Facebook ke muka bumi. Dosa-dosa itu meliputi erosi demokrasi di sejumlah negara penganut demokrasi langsung, mulai dari India dan Indonesia di Asia, Kenya di Afrika, hingga Polandia dan Hungaria di Eropa, bahkan Amerika Serikat. Vaidyanathan juga membeberkan bahwa Facebook mengamplifikasi polusi informasi yang meliputi berita palsu atau fake news, propagandis, dan pendistorsi sumber berita. Kemudian, Ajit Sundaram dari Anna University Chennai, India, dalam jurnal berjudul The Dark Side of Social Media, A Reality Becoming More Contemporary by the Day tahun 2017, menyebut 10 dosa Facebook sebagai bagian dari sisi gelap media sosial, yaitu pertama, pembodoh, karena antara lain menyediakan konten negatif termasuk kekerasan. Kedua, membuat penggunanya kecanduan gadget yang akhirnya menjadi manusia antisosial. Ketiga, menyebabkan orang berpandangan sempit. Keempat, mengganggu kesehatan mental. Kelima, mengganggu memori secara jangka panjang. Keenam, konten media sosial cenderung manipulatif. Ketujuh, mempromosikan terorisme. Kedelapan, sarana mencari sensasi. Kesembilan, mencampakkan privasi dan kreativitas. Dan yang kesepuluh, menginspirasi perundungan atau bullying. Tapi dari dosa-dosa yang disebutkan tadi dalam artikel ini juga menjelaskan manfaat dan benefit
pada Facebook. Mengutip dari Faizi tahun 2013 dalam jurnal yang berjudul Exploring the Potential Benefit of Using Social Media in Education, mengelompokkan 3 manfaat sosial media. Yang pertama, sebagai saluran komunikasi yang cepat, efektif, dan murah, termasuk Facebook, MySpace, dan Twitter. Misalnya dapat menjadi saluran tak resmi untuk komunikasi di lingkungan akademik. Kedua, media sosial menjadi sarana perlibatan sosial. Fitur pertautan sosial menarik perhatian jutaan manusia di seluruh dunia. Ketiga, media sosial menjadi platform kolaboratif. Dari ketiga sisi baik media sosial ini, untuk konteks di dunia pendidikan, secara umum sekaligus menjadi faktor kekuatan Facebook. Kesimpulan dalam artikel ini yang bisa kita ambil yaitu, Facebook sampai saat ini masih menjadi platform yang memiliki banyak penggunanya dan juga semakin terhubung dengan media lainnya, sehingga sulit bagi Facebook untuk diboikot dan dihilangkan. Kemudian juga, jadilah kita menjadi pengguna sosial media yang kreatif, positif, dan menjauhi dari hal-hal yang negatif yang disebutkan tadi, agar tidak kemakan hoax dan provokasi lainnya. Marilah kita berbijak dalam bersosial media. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.